Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 2C akan mempresentasikan materi mengenai hukum Gauss. Adapun kelompok 2, anggotanya yang pertama Rahmat Ramdan Nugraha, yang kedua Rizky Zahra Nur Syahidar, yang ketiga Siti Elia Fitrianingsih, yang keempat Zarhofa Fidiani Salma, dan yang kelima Pramudia Putra Aditya Nurusman. Selamat menyaksikan dan mohon untuk mendengarkan materi dari kami. Hukum Gauss merupakan hukum yang dicetuskan oleh ilmuwan fisika yang bernama Carl Friedrich Gauss pada tahun 1835. Hukum Gauss termasuk ke dalam salah satu persamaan Maxwell. Beberapa hukum yang termasuk dalam persamaan Maxwell adalah hukum induksi Faraday, hukum Gauss tentang magnetisme, serta hukum rangkaian Ampere. Hukum Gauss sendiri dapat dipakai untuk menurunkan hukum Coulomb. Hukum Gauss berkaitan dan didasarkan dengan flux listrik seperti di gambar berikut ini. Untuk V dengan sudut tertentu, maka V akan bergantung pada normal terhadap bidang. Dapat dituliskan V sama dengan VA cos theta sama dengan V dikali A. Jumlah garis medan listrik yang melewati suatu permukaan Gaussian pada medan listrik yang seragam flux listrik menjadi V sigma E dikali dA, V E dikali dA, dan menjadi VE sama dengan EA sama dengan EA cos theta. Pada gambar, jika terdapat garis-garis gaya pada sebuah medan listrik yang bersifat homogen yang menembus tegak lurus suatu bidang seluas A, jumlah medan yang menembus tegak lurus bidang tersebut itu sama dengan perkalian antara medan listrik dan luas bidang. Dan perkalian dua besaran tersebut dinamakan dengan flux listrik. Jika garis tersebut menembus bidang tidak secara flux listrik, yaitu Pi sama dengan EA cos theta. Flux listrik dapat didefinisikan sebagai perkalian antara garis gaya listrik dengan luasan bidang yang dilewatinya. Jika ada garis-garis gaya dari sebuah medan listrik homogen yang menembus bidang seluas, maka flux listrik yang melalui bidang tersebut bergantung pada kuat medan listrik, luas bidang yang ditembus, dan sudut jatuhnya. Ada dua kemungkinan, gaya jatuh tegak lurus dan gaya tidak jatuh tegak lurus. Yang pertama, sebuah garis gaya jatuh tegak lurus memiliki rumus Pi sama dengan E dikali A. Yang kedua, garis gaya jatuh tidak tegak lurus memiliki rumus Pi sama dengan EA cos theta. Memiliki keterangan Pi adalah flux listrik dan E sama dengan kuat medan listrik, A adalah luas bidang yang ditembus oleh medan listrik, dan yang terakhir theta adalah sudut antara gaya yang datang dengan garis bidang normal. Hukum Gauss menghubungkan antara flux listrik pada sebuah permukaan tertutup terhadap jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Pi sama dengan Kh. Dengan mensubstitusikan persamaan flux, maka bisa dilihat pada layar. Dengan catatan, apabila Kh bernilai positif, maka flux akan menuju keluar, sedangkan apabila Kh bernilai negatif, flux akan menuju ke dalam. Setelah ini bisa dilihat ada gambar permukaan pertama menjelaskan flux listrik positif, begitu pula jumlah muatannya. Permukaan kedua juga menjelaskan flux listrik negatif, begitu pula jumlah muatannya. Permukaan ketiga menjelaskan jumlah muatan bernilai 0 karena tidak ada muatan yang mempengaruhi sehingga flux listriknya juga 0. Permukaan keempat juga menjelaskan jumlah muatan bernilai 0 karena kedua muatan saling menghilangkan sehingga flux listriknya juga 0.
Jumlah garis gaya dari sebuah medan listrik yang menembus suatu permukaan yang tergabung dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan yang tertutup tersebut. Hal itu adalah bunyi dari hukum Gauss. Secara matematis, hukum Gauss dinyatakan dengan rumus Pi sama dengan EA cos theta sama dengan Q dibagi epsilon 0. Dengan Q sama dengan muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup, epsilon 0 sama dengan permitivitas udara. Permukaan Gauss merupakan jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaan. Total flux yang menembus setiap permukaan adalah sama dan hanya bergantung pada jumlah muatan di dalam permukaan tersebut. Flux adalah banyakkannya garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertentu. Flux listrik sama dengan medan listrik yang tegak lurus dengan permukaan. Pi sama dengan EA cos theta, Pi sama dengan E dikali A. Muatan yang terkandung dalam permukaan tertutup disebut sebagai permukaan Gauss. Jumlah flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup itu berbanding dengan muatan yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Jumlah dari medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup itu sama dengan muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup dibagi dengan epsilon 0. Berikut adalah langkah menggunakan hukum Gauss. Yang pertama, identifikasi daerah yang akan ditentukan medan listriknya. Yang kedua, tentukan permukaan Gaussnya. Yang ketiga, hukum flux listriknya. Yang keempat, hitung Q-in muatan yang dilingkupi oleh permukaan S. Dan yang terakhir, gunakan hukum Gauss untuk menghitung medan listrik. Alhamdulillah, materi telah disampaikan oleh kelompok 2 mengenai hukum Gauss. Mungkin hanya seperti itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.